freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. Halo semuanya, kali ini aku bakal membahas mengenai histologi pada susunan saraf pusat. Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Berbeda pada susunan saraf tepi, yang mana terdiri dari saraf cranialis dan saraf spinalis. Sebenarnya, pada otak dan medula spinalis itu berbeda dari substansia grisea dan substansia albanya, yang mana bedanya itu terletak dari posisinya. Pada otak, substansia grisea yang berwarna abu-abu ini terdapat pada bagian paling luar, sedangkan substansia albanya terdapat pada bagian paling dalam. Sedangkan pada medula spinalis, substansia alba yang berwarna putih terdapat pada bagian paling luar, sedangkan substansia griseanya terdapat di bagian paling dalam. Sebelum kita mempelajari mengenai histologi apa saja yang bisa ditemukan pada bagian otak dan medula spinalis, alangkah lebih baiknya kita mempelajari mengenai lapisan dari otak. Nah, jadi dari yang paling luar di sini kita bisa menemukan adanya kulit kepala. Kemudian di bawahnya lagi ada periosteum. Kemudian di bawahnya lagi ada postcranium atau tulang kranium. Bawahnya lagi ada lapisan menings, yang mana terdiri dari 3 lapisan. Ada dura mater, arachnoid, dan pia mater. Dura mater ini merupakan lapisan yang paling terluar, sedangkan pia mater ini merupakan lapisan paling terdalam dan melekat pada bagian otak dan medula spinalis. Di antara arachnoid dan pia mater terdapat stasium subarachnoid atau rongga subarachnoid, yang mana pada rongga tersebut merupakan area dari cairan cerebrospinalis atau LCS. LCS sendiri diproduksi oleh plexus choroideus yang mana terletak pada bagian ventricle, terutama ventricle lateralis, ventricle ketiga, dan ventricle keempat. Cairan LCS berwarna jernih, yang mana fungsinya sebagai bantalan dan melindungi otak dan medula spinalis dari cedera. LCS ini berperan penting dalam hemostasis dan metabolisme. Nah, ini merupakan gambaran histologi dari bagian korteks cerebri atau korteks dari otak besar, yang mana tepatnya di bagian substansia griseanya. Di sini yang paling atas merupakan lapisan piamuka yang kaya akan vaskuler. Kemudian di bawahnya ini terdapat beberapa lamina. Ada 6 lamina, dari yang paling luar ada molekularis sampai multiformis seperti yang bisa kita lihat di sini. Di dalam lapisan tersebut terdapat banyak sekali sel-sel neuroglia atau sel penokol yang berperan penting dalam proses impuls. Nah, ini merupakan gambaran dari medula spinalis. Pada bagian dalam di sini, yang gambar seperti kupu-kupu ini merupakan bagian substansia grisea yang berwarna abu-abu, dan bagian paling luar ini merupakan substansia albanya yang warna putih. Pada bagian substansia grisea, nah ini terdapat 3 kornu, yaitu kornu anterior, kornu lateral, dan kornu posterior. Pada bagian kornu anterior di sini bisa ditemukan sel saraf motorik. Dan ini yang paling merupakan kanalis centralis. Nah, ini merupakan struktur dari neuron yang terdiri dari dendrit. Ini ada badan sel, di dalam badan sel terdapat inti sel, di dalam inti sel terdapat nukleus. Ini di sini merupakan akson belok, yaitu bagian yang menghubungkan dari badan sel dengan akson. Kemudian ini akson yang paling panjang warna kuning ini, dan akson tersebut diselubungi oleh selubung myelin. Bagian yang tidak terselubungi oleh selubung myelin dinamakan nodus rentier. Jadi arah impuls itu dari dendrit sampai ke akson bagian terminal. Nah, ini merupakan gambaran histologi dari sel neuron.
Nah, jadi yang akan kita pelajari ada beberapa, yaitu sel neuroglia atau sel penyokong, seperti astrosit, oligodendroglia, mikroglia, sel kambing, dan kita juga mempelajari mengenai sel Purkinje yang berada di cerebellum dan sel saraf motorik yang terdapat di medula spinalis. Ini merupakan gambaran dari sel neuroglia atau sel penunjang. Neuroglia merupakan sel penunjang non-neural yang memiliki banyak percabangan di sistem saraf pusat dan mengelilingi neuron, akson, dan dendrit. Sel tersebut tidak menghantarkan impuls, tetapi secara morfologis dan fungsional berbeda dari sel neuron. Sel neuroglia terdiri dari beberapa macam, seperti pada gambar kiri ini merupakan sel astrosit yang dibagi menjadi dua, ada astrosit protoplasma dan ada astrosit fibrosa. Kemudian gambar yang di tengah ini merupakan gambar dari oligodendroglia dan mikroglia. Sedangkan gambar yang kanan ini merupakan gambaran dari sel ependin. Nah, langsung yang pertama ada astrosit. Astrosit sendiri bahannya adalah cerebrum atau otak besar dengan pewarnaan yang sangat khas berwarna kuning ini adalah Raman Chicael. Astrosit merupakan sel terbesar dan paling banyak ditemukan pada substansia grisea. Astrosit ini membantu dalam pertukaran metabolik dan berperan dalam metabolisme energi pada sistem saraf pusat, serta mengontrol lingkungan kimiawi di sekitar neuron dengan membersihkan neurotransmitter. Nah, astrosit ada dua jenis, ada astrosit protoplasma dan astrosit fibrosa. Astrosit protoplasma ditemukan di substansia grisea dan dengan ciri-ciri bercabang banyak dan berbentuk seperti lumut, seperti pada gambar kanan ini. Jadi dia khas sekali, bentuknya seperti lumut karena saking banyaknya dari cabang tersebut. Sedangkan astrosit fibrosa ditemukan di bagian substansia alba yang berwarna putih dengan memiliki cabang yang sedikit dan kaku sehingga seperti ranting kayu. Jadi ingat saja kalau fibrosa itu cabangnya sedikit dan kaku, sedangkan protoplasma itu cabangnya banyak dan menyerupai lumut. Nah, ini merupakan gambaran dari astrosit dari kedua jenis tersebut. Yang ini, yang seperti yang ditunjukkan anak-anak ini merupakan astrosit fibrosa. Dan yang seperti itu adalah astrosit protoplasma. Ini ya. Ini. Astrosit protoplasma. Yang ini, yang seperti kandung kayu, astrosit fibrosa. Sedangkan pada gambar ini, banyak sekali ditemukan dari astrosit fibrosa ya, seperti ini. Astrosit protoplasmanya di sini jarang sekali. Kebanyakan adalah astrosit fibrosa. Astrosit sendiri memiliki perivaskular sheath, mana itu merupakan suatu tonjolan pada sitoplasma yang berhubungan dengan pembuluh darah. Ini astrositnya ya, tapi sedangkan perivaskular sheath-nya ini yang menempel pada pembuluh darah vaskuler, yang mana nanti berkaitan dengan sawar darah otak. Ya, gambarnya seperti ini. Namun pada pewarnaan Raman Chicael sulit ditemukan gambaran dari perivaskular sheath. Selanjutnya di sini adalah oligodendroglia. Bahannya ada cerebrum dengan pewarnaan khas sekali berwarna hitam, yaitu GNO3 atau Terapica. Oligodendroglia ini bisa ditemukan baik pada substansia alba maupun substansia grisea dengan ciri-ciri sel oligodendroglia ini lebih kecil dari sel astrosit dengan badan sel yang besar dengan bentuk oval. Intinya di sini di tengah ya, dan warnanya pucat dengan jumlah cabang sedikit atau bahkan tidak terlihat, biasanya 1-2 cabang saja. Nah, ini banyak sekali dari komponen dari sel oligodendroglia. Ini oligo, ini juga ini stoknya yang bulat-bulat lumayan besar. Ini adalah oligodendroglia. Fungsi dari oligodendroglia ini akan menghasilkan myelin, yang mana akan menyembunyi dari akson pada SSP, saraf pusat.
Selanjutnya di sini ada mikrobia, bahannya sama ya, selenium dengan pewarnaan merah pekat. Ditemukannya juga bisa ditemukan pada substansia glisera maupun substansia alba dengan ciri-ciri selnya kecil dan lebih kecil dari sel oligodendrodia. Dengan inti yang lonjong, cabangnya pendek, merata, dan terdapat cabang yang halus. Cabangnya di sini tuh lebih banyak dibandingkan pada sel oligodendrodia. Ini sel mikrobianya. Ini mikrobia juga. Ini, itu. Ini juga. Fungsi dari mikrobia ini adalah fagositasi, sama seperti fungsi dari makrofag yang terdapat pada jaringan ikat. Selanjutnya di sini ada sel ependim. Sel ependim itu bahannya adalah cerebrum dengan pewarnaan hematoxylin ensin. Sel ependim ini yang ini ya. Sel ependim juga akan menghasilkan LCS. Di bagian sel ependim di sini terdapat seperti fili-fili itu, seperti rambut kecil yang halus yang mana fungsinya untuk mengalirkan dari cairan LCS. Sedangkan yang ini merupakan telakoridia. Nah, jadi sel ependim dan telakoridia ini sama-sama memiliki epithel kuboid selapis atau kuboid simplex. Dengan sel ependim sendiri melapisi ventikel otak dan kanalis ventralis pada medula spinalis. Pada telakoridia ini bentuknya sangat khas sekali. Jadi apabila kalian menemukan gambaran seperti ini, berarti ini merupakan bagian dari sel ependim. Bentuknya yaitu rantai atau kalung manis, karena fungsinya menghasilkan LCS. Ini LCS-nya yang warna bening. Selanjutnya ada sel Purkinje. Sel Purkinje itu yang mana? Yang ini. Ini sel Purkinje. Kelihatan ada inti selnya di sini. Bahannya adalah cerebrum atau otak kecil dengan pewarnaan hematoxylin ensin. Jadi cerebrum itu terdiri dari korteks dan medula. Dengan korteksnya sendiri terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan molekuler yang nomor 1 ini ya, kemudian lapisan ganglionnya dan lapisan granular. Lapisan granular ini terdiri dari granular kecil yang halus ini ya, kasih tahu sedikit kecil. Sedangkan ganglioner ini ditemukan sel Purkinje. Dengan pada lapisan molekuler ini kita bisa menjumpai akar dari sel Purkinje. Dan ini akar dari sel Purkinje. Sedangkan pada medula yang merupakan substansi alba yang banyak sekali mengandung komponen serabut saraf. Nah ini bagian medulanya yang berwarna putih ya. Karena tadi korteksnya ini untuk yang nomor 1 merupakan lapisan molekuler, terdapat akar dari sel Purkinje. Nomor 2 ini, yang ini kecil-kecil ini adalah sel Purkinje, lapisan ganglioner ya. Sedangkan yang ini kecil-kecil halus ini berarti merupakan lapisan granular. Selanjutnya ada sel saraf motorik. Nah ini sel sarafnya. Sel saraf motorik ini bahannya adalah medula spinalis, tepatnya di bagian cornu anterior, yaitu di bagian substansia glisera. Pewarnaannya adalah He, hematoxylin ensin. Ini ya, dengan bentuk multipolar yang mana tersusun dari inti, badan sel, ada isobadis, ada akson hillock, ini ya, bagian yang menghubungkan badan sel dengan akson. Warna pucat putih ini adalah bagian substansi alba, sedangkan warna merah tua ini adalah substansi glisera yang mana kita bisa menemukan dari sisa saraf motoriknya. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait dengan materi histologi sistem saraf pusat. Nah, adapun referensi yang aku ambil yaitu dari Di Fiore dan Cenguera. Nah, apabila konten ini membantu Anda dalam pembelajaran histologi, silakan tulis di kolom komentar untuk saran materi histologi selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa tuliskan di bagian komentar juga. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. freeintromusic.com layout track.